Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan Bunda Dewi. Kali ini Bunda Dewi ingin bercerita tentang cerita Islami. Cerita ini diambil dari buku 50 cerita Islami terbaik untuk anak, karya Muhammad Yasir LC, penerbit Al-Kautsar for Kids. Judul ceritanya adalah Laki-laki Sederhana Calon Penghuni Surga. Wah, sepertinya menarik sekali ya ceritanya. Ayo, siapa di sini yang mau masuk surga? Pasti semuanya ingin masuk surga. Mari kita dengarkan cerita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita kali ini. Laki-laki sederhana, calon penghuni surga. Adik-adik, agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk tidak saling dengki dan juga menyakiti. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama sahabatnya. Beliau berkata kepada mereka, "Sebentar lagi salah satu calon ahli surga akan muncul di hadapan kalian." Para sahabat Nabi kemudian terdiam dan saling memandang. Mereka bertanya-tanya, siapa kira-kira yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad yang disebut sebagai calon penghuni surga. Tak lama kemudian, seorang laki-laki berpenampilan sederhana muncul di hadapan mereka. Sisa air wudhu masih menetes di wajahnya. Laki-laki itu menenteng sandal di tangan kirinya. Hari berikutnya, Nabi Muhammad mengulang lagi perkataannya tentang seorang penghuni surga. Laki-laki yang kemarin melintas tiba-tiba muncul kembali. Begitu pula di hari ketiga, Nabi Muhammad mengulang lagi perkataannya, dan kejadian itu kembali terulang. Lelaki itu lagi-lagi muncul. Mendengar ucapan Nabi Muhammad itu, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr merasa penasaran. Apakah sebenarnya yang dilakukan lelaki itu sehingga ia bisa masuk surga? Kemudian ia pun mengikuti lelaki yang dimaksud Nabi itu. "Wahai sahabatku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari saja?" Dengan senang hati, lelaki sederhana pun itu menjawab. Abdullah bin Amr pun menginap di rumah lelaki itu hingga 3 malam berlalu. Ia tidak melihat laki-laki itu melakukan amalan penghuni surga. Bahkan ibadahnya biasa-biasa saja. Lalu apa ya yang membuatnya dapat masuk ke dalam surganya Allah? Abdullah bin Amr pun berpikir, "Sudah 3 hari aku di sini. Aku tidak melihatmu mengerjakan ibadah yang luar biasa. Mengapa Nabi Muhammad menyebutmu sebagai salah satu calon penghuni surga?" Laki-laki itu pun menjawab, Aku memang tidak melakukan amalan-amalan istimewa. Tetapi sebelum tidur, aku berusaha mengingat kesalahan-kesalahan saudariku seiman. Aku berusaha memaafkan kesalahan mereka sebelum aku tidur. Aku hilangkan rasa dengki dan iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada saudaraku. Lelaki itu pun menjawab, "Nah, adik-adik, ternyata jika kita memaafkan kesalahan teman kita sesama muslim, Allah akan memberikan surga sebagai balasannya. Bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita, maka hati kita akan lebih lapang dan senang. Teman-teman juga akan senang kepadamu. Orang yang dengki dan pendendam adalah kawan setan. Ia tidak akan disukai oleh teman-temannya yang lain. Begitu juga tidak akan disukai oleh Allah. Tentu kamu ingin punya banyak teman kan? Dan disayang oleh semua orang. Juga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang pemaaf, maka Allah pun akan menyayangimu.
Nah, adik-adik, begitu ceritanya. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil ya dari cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan Bunda Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.